Pernahkah terbayang, satu kata khianat bisa menghancurkan segalanya? Memutus ikatan persahabatan, meluluh lantahkan kepercayaan, dan bahkan menyeret pelakunya pada azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya sekedar janji yang diingkari, pengkhianatan adalah racun mematikan yang merusak jiwa dan meruntuhkan fondasi kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, khianat bukanlah dosa kecil. Ia adalah pengkhianatan terhadap amanah Allah, terhadap sesama manusia, dan terhadap diri sendiri. Ia adalah cerminan hati yang gelap, jiwa yang rapuh, dan akal yang dikalahkan nafsu. Kisah-kisah zaman dahulu, bahkan hingga kini, banyak membuktikan bagaimana pengkhianatan membawa kehancuran yang tak terduga. Sahabat karib bisa berubah menjadi musuh bebuyutan, keluarga bisa terpecah belah, dan kehormatan yang dibangun bertahun-tahun bisa lenyap dalam sekejap mata karena satu tindakan pengkhianatan. Kita akan menyelami lebih dalam apa saja 5 azab mengerikan yang menanti para pengkhianat, mengapa dunia menjadi saksi bisu setiap jejak pengkhianatan, dan bagaimana kita dapat menjaga diri dari jurang kehancuran ini. Bersiaplah untuk merenung, memahami, dan mungkin mengoreksi diri. Karena pelajaran tentang pengkhianatan ini berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ini adalah peringatan keras dari Allah SWT bagi hambanya yang berani melanggar amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan seringkali menjadi ujian berat dalam kehidupan kita. Kisah 5 azab bagi pengkhianat. Sahabat jadi musuh, dunia jadi saksi. Topik ini sangat relevan karena pengkhianatan bisa terjadi dalam bentuk apapun. Entah itu mengkhianati janji, mengkhianati kepercayaan, mengkhianati amanah, atau bahkan mengkhianati negara. Setiap tindakan pengkhianatan memiliki konsekuensi, dan dalam Islam, Allah SWT telah menetapkan balasan yang setimpal bagi mereka yang berani melakukannya. Kita akan membedah satu persatu 5 azab tersebut, merenungkan hikmah di baliknya, dan belajar bagaimana kita bisa menjaga diri agar tidak terjerumus dalam dosa besar ini. Video ini bukan hanya sekedar cerita, melainkan sebuah peringatan dan pelajaran berharga untuk kita semua, agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan amanah dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita buka hati dan pikiran untuk menerima setiap butir hikmah yang akan kita bahas. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan spiritual yang akan membuka mata kita tentang betapa seriusnya dampak dari sebuah pengkhianatan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Azab pertama bagi pengkhianat adalah hilangnya kepercayaan dan pengasingan sosial. Ini adalah balasan instan yang paling nyata di dunia. Bayangkan, seseorang yang dikenal sebagai pengkhianat, bagaimana ia akan diperlakukan oleh masyarakat? Tidak ada lagi yang mau percaya kepadanya. Janjinya dianggap angin lalu, perkataannya diragukan, dan kehadirannya seringkali dihindari. Dalam kehidupan sosial, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Sekali kepercayaan itu hancur karena pengkhianatan, sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Ibarat cermin yang pecah, meskipun dapat disatukan kembali, retakannya akan tetap ada, dan gambaran yang terpantul tidak akan pernah sempurna. Pengkhianat akan merasakan hidup dalam kesendirian, meskipun ia berada di tengah keramaian. Lingkaran pertemanannya menyempit, peluang pekerjaannya terbatas, dan kehormatan dirinya tercabut di mata orang lain. Bahkan keluarganya pun mungkin akan menanggung malu atas perilakunya. Rasa dikucilkan, diasingkan, dan dianggap tidak berharga akan terus menghantuinya. Ini bukan hanya hukuman dari manusia, melainkan juga bagian dari keadilan ilahi. Allah SWT akan mencabut rasa percaya dari hati hambanya terhadap orang yang gemar berkhianat, sehingga ia hidup dalam kehampaan sosial yang menyakitkan. Ini adalah awal dari penderitaan yang tak berujung, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kepercayaan dari sesamanya. Tanpa itu, hidup akan terasa hampa dan penuh penyesalan. Azab kedua adalah hati yang gelap dan sulitnya taubat. Pengkhianatan tidak hanya merusak hubungan dengan sesama manusia, tetapi yang lebih parah, ia merusak hati dan jiwa pelakunya. Ketika seseorang berulang kali berkhianat, hatinya akan mengeras, menjadi gelap dan diselimuti noda dosa. Rasa penyesalan yang tulus akan semakin sulit muncul, dan pintu taubat seolah terkunci rapat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, niscaya akan ada titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan meninggalkannya serta memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih.
Namun apabila ia terus menambah dosa, maka titik hitam itu akan bertambah banyak hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pengkhianatan adalah dosa yang besar, dan setiap pengkhianatan akan menambah kegelapan di hati. Hati yang gelap akan sulit menerima petunjuk Allah, sulit merasakan manisnya ibadah, dan sulit merasakan ketenangan. Mereka akan hidup dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan ketidakpuasan, meskipun secara materi mungkin terlihat sukses. Rasa bersalah yang terpendam meskipun tidak diakui secara sadar akan terus menggerogoti jiwanya. Proses untuk bertaubat pun menjadi lebih berat karena hati yang gelap cenderung menolak kebenaran dan enggan mengakui kesalahan. Mereka terjebak dalam lingkaran setan pengkhianatan dan penolakan taubat, menjauhkan diri dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab ketiga yang menanti para pengkhianat adalah rezeki yang tidak berkah dan hilangnya ketenangan. Banyak yang beranggapan bahwa pengkhianatan bisa membawa keuntungan materi dalam jangka pendek. Namun dalam pandangan Islam, rezeki yang didapat dari jalan haram atau melalui pengkhianatan tidak akan pernah membawa keberkahan. Meskipun harta menumpuk, jiwa tidak akan pernah merasakan ketenangan. Harta itu mungkin akan cepat habis atau membawa masalah baru atau bahkan menjadi sumber bencana. Keberkahan adalah kunci kebahagiaan sejati. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang sedikit terasa cukup, membuat hati tentram, dan membawa manfaat. Sebaliknya, rezeki yang tidak berkah, meskipun melimpah ruah, akan terasa kurang, membuat hati gelisah, dan seringkali menjadi sumber perselisihan atau malapetaka. Pengkhianat akan selalu merasa dikejar-kejar oleh rasa tidak aman dan takut akan balasan. Tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak, dan setiap langkahnya dihantui kecemasan. Kekayaan yang didapat dengan mengorbankan kejujuran dan amanah adalah fata morgana. Ia tampak menjanjikan dari jauh, tetapi ketika didekati, ia hanyalah ilusi yang kosong. Allah SWT Maha Pemberi rezeki, dan Dia tidak akan memberkahi rezeki yang didapat dari jalan pengkhianatan. Justru hal tersebut bisa menjadi pintu bagi beragam musibah yang akan menghapus ketenangan hidup mereka, membuat dunia terasa sempit meski harta melimpah ruah. Azab keempat adalah malapetaka di dunia dan adanya balasan setimpal. Dunia ini adalah panggung ujian, dan Allah SWT Maha Tahu atas segala perbuatan hambanya. Pengkhianatan yang dilakukan tidak akan pernah luput dari pandangannya. Balasan di dunia bisa datang dalam berbagai bentuk, kecelakaan tak terduga, penyakit yang parah, kerugian bisnis yang mendadak, kehancuran reputasi, atau bahkan kehancuran keluarga. Ini adalah bentuk kisos, pembalasan di dunia, di mana pelaku merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Terkadang, malapetaka ini tidak langsung datang, tetapi ia akan tiba di saat yang paling tidak terduga, ketika sang pengkhianat mungkin merasa aman dan nyaman. Ini adalah peringatan dari Allah SWT, sebuah pelajaran agar manusia menyadari kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Kisah-kisah dalam sejarah Islam maupun kisah-kisah modern banyak memberikan contoh bagaimana mereka yang berkhianat pada akhirnya menuai badai yang mereka tanam sendiri. Kekuasaan yang didapat dengan khianat akan lenyap, harta yang dirampas dengan tipu daya akan musnah, dan kebahagiaan semu akan berubah menjadi kesengsaraan. Dunia ini adalah saksi bisu. Setiap detik, setiap tindakan, setiap niat, semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan. Dan bagi pengkhianat, balasan itu bisa datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan, menghancurkan apa yang paling mereka hargai dalam hidup. Azab kelima, dan yang paling mengerikan, adalah azab di akhirat yang pedih. Jika balasan di dunia bisa saja dilewati atau terlupakan, azab di akhirat adalah kekal dan jauh lebih dahsyat. Bagi pengkhianat, Allah SWT telah menyiapkan tempat yang tidak ada bandingannya dalam penderitaan dan siksaan. Al-Quran dan hadis banyak mengisahkan tentang bagaimana penghuni neraka akan merasakan panasnya api yang membakar, minuman dari nanah dan darah, serta makanan dari buah zakum yang pahit. Ini adalah balasan bagi mereka yang mengingkari janji, menghancurkan kepercayaan, dan berani melawan perintah Allah. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 102, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Dan pada hari kiamat, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya. Bagi pengkhianat, ia akan dibangkitkan dengan bendera pengkhianatan yang jelas, agar semua manusia mengetahui dosanya. Malu yang tak terhingga akan ia rasakan di hadapan seluruh umat manusia, para nabi, dan malaikat. Kemudian, ia akan menghadapi siksaan yang tak berkesudahan, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atau kembali. Ini adalah puncak dari segala azab,
sebuah realita yang seharusnya membuat kita bergetar dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan pengkhianatan sekecil apapun. Ingatlah, kehidupan dunia ini hanya sementara, namun kehidupan akhirat adalah abadi. Jangan sampai kenikmatan sesaat di dunia membawa kita pada kesengsaraan abadi di akhirat. Pengkhianatan dalam Islam memiliki spektrum yang luas, bukan hanya sebatas ingkar janji antar manusia. Ini mencakup pengkhianatan terhadap Allah SWT, terhadap Nabi Muhammad SWT, terhadap keluarga, sahabat, bahkan terhadap diri sendiri dan negara. Mengkhianati Allah bisa berarti tidak menunaikan kewajiban sebagai hamba, seperti meninggalkan sholat, berpuasa, atau berzakat tanpa alasan yang syar'i. Mengkhianati Rasulullah adalah tidak mengikuti sunnah beliau atau mendustakan ajarannya. Mengkhianati keluarga bisa berupa tidak menafkahi, tidak menjaga kehormatan, atau berbuat zolim terhadap mereka. Sedangkan mengkhianati sahabat atau sesama manusia adalah merusak kepercayaan yang telah diberikan, membocorkan rahasia, atau mengambil hak mereka. Pengkhianatan terhadap diri sendiri terjadi saat seseorang menuruti hawa nafsu yang menyesatkan, menjerumuskan diri pada perbuatan maksiat, atau tidak menjaga kesehatan dan potensi yang Allah berikan. Dan yang tak kalah penting, pengkhianatan terhadap negara adalah tindakan makar, korupsi, atau merugikan kepentingan umum. Setiap bentuk pengkhianatan ini memiliki konsekuensi, baik yang langsung terasa di dunia maupun yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Islam sangat menekankan pentingnya amanah, karena amanah adalah salah satu sifat utama seorang mukmin. Tanpa amanah, sendi-sendi kehidupan akan rapuh, dan masyarakat akan hidup dalam kekacauan. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan menjaga diri dari segala bentuk pengkhianatan. Kisah-kisah pengkhianatan memang banyak terjadi sepanjang sejarah, menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Ambil contoh kisah Qorun dari Bani Israel yang berkhianat terhadap Nabi Musa AS dan hartanya, serta berkhianat terhadap kaumnya. Kekayaan yang ia dapatkan membuatnya sombong dan melupakan Allah, bahkan ia menolak mengeluarkan zakat. Akibatnya, Allah menenggelamkan Qorun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Ini adalah balasan kontan di dunia, yang menjadi peringatan bagi siapa saja yang dikuasai oleh harta dan kekuasaan hingga lupa diri dan berkhianat. Atau kisah-kisah pemimpin yang berkhianat pada rakyatnya dengan korupsi. Pada akhirnya mereka kehilangan dukungan, menghadapi demonstrasi besar, dan terkadang harus berakhir di penjara atau bahkan kehilangan nyawa dengan cara yang tragis. Dalam konteks yang lebih pribadi, kita juga sering mendengar cerita tentang persahabatan yang hancur karena salah satu pihak berkhianat, baik itu dalam hal keuangan, asmara, atau rahasia. Pengkhianat seringkali awalnya menikmati keuntungan sesaat, namun pada akhirnya mereka akan memetik buah pahit dari perbuatannya. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa tidak ada pengkhianatan yang sempurna. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan balasan akan tiba. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Melihat dan Maha Adil, tidak ada satupun perbuatan baik atau buruk yang luput dari perhitungannya. Setiap kisah adalah bukti bahwa dunia ini adalah saksi bisu, mencatat setiap jejak pengkhianatan yang dilakukan manusia. Lalu, bagaimana kita bisa menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa pengkhianatan? Kuncinya ada pada keimanan yang kuat dan ketakwaan kepada Allah SWT. Pertama, tanamkan dalam hati rasa takut kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita, bahkan niat terkecil sekalipun, tidak akan luput dari pengawasannya. Rasa takut akan azabnya, baik di dunia maupun di akhirat, akan menjadi rem yang kuat untuk menahan diri dari perbuatan khianat. Kedua, selalu ingat akan hari akhirat. Bayangkan bagaimana kita akan berdiri di hadapan Allah SWT, mempertanggungjawabkan setiap amanah yang diberikan. Kesadaran akan adanya hisab, perhitungan, akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Ketiga, biasakan diri untuk selalu berkata jujur dan menepati janji. Latih diri untuk menjadi pribadi yang amanah dalam hal kecil sekalipun, karena kebiasaan baik akan membentuk karakter yang kuat. Keempat, pilihlah lingkungan pertemanan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang jujur dan amanah akan mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang sama. Hindari lingkungan yang membenarkan atau bahkan mendorong pengkhianatan. Kelima, perbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat pengkhianat. Dengan menjaga diri melalui cara-cara ini, insya Allah, kita akan terlindungi dari godaan pengkhianatan dan menjadi hamba yang senantiasa menjaga amanah.
Bagaimana jika kita sendiri yang menjadi korban pengkhianatan? Tentu rasanya sangat sakit dan sulit diterima. Namun, dalam Islam, ada panduan bagi kita untuk menghadapinya. Pertama, bersabarlah. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi musibah. Ingatlah bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang sabar dan akan memberikan balasan yang lebih baik. Kedua, serahkan urusan kepada Allah. Kita mungkin tidak bisa membalas dengan setimpal, tetapi Allah Maha Adil, dan Dia akan membalas setiap perbuatan. Percayalah pada rencananya. Ketiga, maafkan jika memungkinkan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang luar biasa. Dengan memaafkan, kita melepaskan diri dari beban dendam dan kebencian yang justru merugikan diri sendiri. Namun, memaafkan tidak berarti melupakan pelajaran atau membiarkan diri terus dizolimi. Keempat, ambil pelajaran. Setiap musibah adalah ujian dan pelajaran. Renungkan apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali. Kelima, jaga jarak atau hindari interaksi dengan pengkhianat jika keberadaannya terus menyakiti atau membawa mudarat. Melindungi diri sendiri juga merupakan bagian dari menjaga amanah Allah. Terkadang, menjaga jarak adalah bentuk terbaik untuk menyembuhkan luka dan mencegah pengkhianatan di masa mendatang. Dengan demikian, kita bisa keluar dari lingkaran kesedihan dengan hati yang lebih kuat dan lebih dekat kepada Allah SWT. Berbicara tentang menghadapi pengkhianatan, ada satu aspek yang sangat mulia dalam Islam, yaitu kekuatan memaafkan. Memaafkan seseorang yang telah berkhianat adalah sebuah amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Ketika kita mampu memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain dari dosa yang mereka perbuat terhadap kita, tetapi kita juga membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebencian, dendam, dan kemarahan yang bisa merusak hati. Memaafkan adalah proses penyembuhan diri. Ia membersihkan hati dari kotoran-kotoran negatif yang justru akan menyakiti kita sendiri dalam jangka panjang. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan perbuatan pengkhianat, melainkan melepaskan ikatan emosional negatif yang mengikat kita pada peristiwa pahit tersebut. Dengan memaafkan, kita membuka pintu rahmat Allah yang lebih luas, dan kita menunjukkan kemuliaan akhlak seorang mukmin yang mampu mengendalikan amarahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memaafkan, niscaya Allah akan memaafkannya." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah janji yang agung. Ketika kita memaafkan, Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Tentu saja, memaafkan adalah pilihan dan tidak selalu mudah. Namun, dengan niat yang tulus dan memohon pertolongan Allah, kita akan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Dan hasilnya, ketenangan jiwa, kedekatan dengan Allah, dan pahala yang berlipat ganda. Setelah mendengarkan tentang 5 azab bagi pengkhianat dan pentingnya menjaga amanah, marilah kita sejenak merenungkan diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada janji yang belum tertunaikan? Apakah ada amanah yang terlalaikan? Apakah ada hati yang tak sengaja tersakiti karena ucapan atau tindakan kita? Hidup ini adalah kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Setiap hari adalah lembaran baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang jujur, amanah, dan senantiasa menjaga kepercayaan. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk mengoreksi diri, bertaubat atas segala kesalahan, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT serta sesama manusia. Ingatlah, pengkhianatan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri kita sendiri dari dalam. Ia merampas kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, menjaga amanah dan berlaku jujur akan membawa ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan kemuliaan di sisi Allah serta di mata manusia. Jadikan kisah ini sebagai pengingat, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya integritas. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya, yang perkataannya sejalan dengan perbuatannya, dan yang hatinya senantiasa bersih dari niat-niat buruk. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang mulia. Jadi, mari kita ringkas kembali pelajaran penting yang telah kita bahas. Pengkhianatan adalah dosa besar yang membawa 5 azab mengerikan. Pertama, hilangnya kepercayaan dan pengasingan sosial, membuat hidup terasa hampa dan sepi. Kedua, hati yang gelap dan sulitnya taubat, menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ketiga,
rezeki yang tidak berkah dan hilangnya ketenangan. Meskipun harta berlimpah, jiwa tak pernah merasa puas. Keempat, malapetaka di dunia dan adanya balasan setimpal, di mana kita akan menuai badai yang kita tanam. Dan kelima, azab di akhirat yang pedih, penderitaan kekal yang tak terbayangkan. Semoga kita semua terhindar dari sifat pengkhianat dan senantiasa mampu menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ingatlah selalu bahwa kejujuran dan amanah adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan yang berkah dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap janji yang kita ucapkan, setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita adalah amanah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Jangan biarkan nafsu sesaat atau godaan dunia membutakan mata hati kita dari kebenaran ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dalam iman, teguh dalam memegang janji, dan selalu menjadi sumber kebaikan bagi sesama. Karena sesungguhnya, kebaikan akan berbalas kebaikan, dan keburukan akan berbalas keburukan pula. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dan menghindari segala bentuk pengkhianatan. Ingatlah, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Mari kita jadikan pelajaran berharga ini sebagai bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk selalu introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, kami mohon bantuannya untuk terus mendukung channel ini agar bisa terus menyajikan konten-konten Islami yang mencerahkan. Jadi, jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa perlu mendengarkan pesan ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan termasuk golongan hambanya yang amanah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.